Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya kalian teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semua ya, baik-baik semua. Yang penting sehat, oke? Kalau kita sehat itu, kita bisa ngapa-ngapain aja. Bisa jualan, bisa masak, bisa ngasuh anak, bisa ke kebun, bisa ke pasar, kemana aja. Intinya sehat. Kalau tubuh kita sehat, pikiran kita pun tenang berpikir ya berpikir ini berpikir itu. Nah oke lah, teman-teman, aku mau ngelanjutin cerita aku yang kemarin ya, karena takutnya nanti yang mendengarkan video saya ini, yang menonton video saya ini, nanti begitu menemukan kegagalan nanti nyalahkan apa namanya tuh video saya ini karena ngedengar videonya Omazu gitu kan. Nah jadi harus dipahamin benar-benar. Oke, jadi menurut saya ya, menurut pemikiran saya aja sekarang terus terang aja lagi vakum ya, lagi nggak menjalankan usaha itu, lagi istirahat lah ibaratnya. Nah, tapi saya akan memulainya lagi, insya Allah. Ini dari apa sih, dari menjelang Ramadan tahun lalu ya, tapi nggak jadi. Sebabnya saya tuh kan lagi ngincar-ngincar tempat, jadi tempatnya pun itu kita baca ya, kita incer, kita amati itu tempat ya, jalannya kita amati. Tapi tinggal aku ini gang dari jalan raya menuju ke rumah aku ini, nah itulah jalannya di sana, itu tuh ramenya masya Allah. Kalau Ramadan itu macet. Nah jadi maksud saya mau cerita kapan tepatnya untuk memulai bisnis tersebut. Nah, terutama jus ini ya, kan bukan jus aja. Kita tuh nanti jualannya es teler. Ya, es teler itu ya artinya es buah, es teler, tinggal ditambah-tambah aja itu ya, toppingnya apa, tambah durian, ada es durian atau sup durian, macem-macem lah itu nanti, nggak jus aja. Jojong yang aneka jusnya gitu. Jadinya lengkap yang jualan kita itu. Nah udah gitu, kalau memang kamu ada modal tambahan, tambahin cemilan-cemilannya tuh. Kalau saya dulu cemilannya itu ada burger, ada sandwich. Nah jadi cemilan-cemilan itu juga laku, karena dia tahu kita bikin nanti macam kayak apa namanya tuh ini ya, banner, kita bikin banner tuh. Jadi ada gambar-gambar itu, kita kasih harganya gitu kan, kita tempel di dinding-dinding warung kita itu. Nah, jadi kan mereka ngelihat, oh ada ini ya bun, ada burger, ada sandwich, ada gitu ya, itu tambahannya laku. Itu roti-rotinya simpen di freezer, nggak apa-apa, simpen di freezer beku. Jadi ada yang mau kita keluarin, baru kita olah kayak gitu. Burgernya taruh di freezer, beku-bekuan itu pokoknya kayak durian segala macam. Durian itu kan ada ya yang durian beku ya, sekarang durian yang udah daging semua beku itu 1 kilonya cuma harganya 70.000 saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Nah jadi kalau mau memulainya usaha tersebut teman-teman, kamu mulai dari 1 bulan sebelum bulan Ramadan. 1 bulan sebelum bulan Ramadan kamu udah mulai jualan. Jadi begitu bulan Ramadan orang udah pada tahu, oh iya di situ ada lo jualan jus, ada lo jualan es buah gitu. Gitu kita ngincarnya di situ. Nah 1 bulan sebelum Ramadan, abis itu ya terus jualan terus sampai ketemu tahun depan. Jualan mau serius itu harus bikin tabungan. Tabungan yang ayam itu tuh, yang ayam dari apa namanya itu, dari tanah itu ya, tabungan itu. Masukkan uang setiap hari di situ. Masukkan, ada misalnya ada agak lebih uang kita masukin 50.000. Kalau uang kita dapatnya hari itu dikit, masukkan 10.000. Masukkan 5.000 juga nggak apa-apa. Intinya tiap hari masukkan tabungan. Karena apa? Tabungan itu untuk sewa selanjutnya. Nah jadi begitu kita pas mau bayar sewa, kita nggak repot-repot lagi cari pinjaman sana, cari pinjaman sini gitu kan. Jadi uangnya udah tersedia, udah kita siapin. Kalaupun nanti kurang-kurang dikit ya kita tambahin gitu kan, kita usahain gitu. Nah sekarang masuk, berapa sih Oma penghasilannya waktu bulan Ramadan? Nah begitu masuk bulan Ramadan teman-teman, kamu 1 hari pertama nggak usah jualan, tutup aja dulu warung jus kita. Hari kedua tutup juga. Nah kita buka di hari ketiga. Sebab apa? Kalau hari pertama itu orang-orang itu lagi antusias membuat sendiri. Makanan dan minuman itu mereka bikin sendiri semua kan.
sibuk lah bikin es buah, bikin es sirup, segala macam. Tapi nanti udah di hari ketiga baru laku. Nanti sebabnya kalau kamu jualan dari hari pertama tuh biasanya sepi. Nah, saya ngalamin itu masalahnya, sudah ngalamin. Nah, begitu hari ketiga kamu buka, itu omset kita tahu berapa? Omset kita itu di hari ketiga Ramadan itu ya, omset kamu tuh masuknya 700 sampai 800 ribu. Itu dapat satu minggu segitu. 700, 800 sampai 900. Itu di minggu pertama ya, minggu pertama Ramadan. Begitu kamu masuk minggu kedua Ramadan, penghasilan kamu mulai dari 900 ribu sampai dengan 1.200.000. Itu di minggu kedua. Nah, rame, pokoknya rame ngantri. Kamu tuh bikin dari awal, dari siang itu kita udah siap-siapkan ya, es buah segala macam itu yang didulukan tuh es buah kan kita olah ya, kita kupas-kupasin, kita potong-potongin ya kan, kita tambahin agar-agar gitu kan ya, kayak es teler gitu. Kalau es teler kan ditambah ada krimnya itu kan, krim yang rasa susu itu kan, jadilah dia es teler. Nah, udah gitu bikin tuh sampai 250 cup. Nah, kita simpan di kulkas. Makanya kamu nanti harus punya kulkas, teman-teman. Harus punya kulkas ya. Harus punya kulkas yang besar nanti untuk simpan-simpan. Nanti begitu sudah kira-kira dekat mulai jam 5 tuh udah ada yang beli itu, udah ada banyak yang belanja. Kita tinggal kasih es aja, langsung kasih susu, langsung di cup sealer aja. Kayak gitu. Nah, begitu masuk di minggu ketiga awal ya teman-teman, minggu ketiga awal itu puncak itu pendapatan itu, mulai dari 1 juta sampai 1,5 juta itu sehari loh. Jadi lakunya itu cup itu bisa-bisa sampai 400 cup, 350 cup, kadang-kadang nyampe 500. Nah, sebenarnya di bulan Ramadan itu aja kita sudah bisa menyisihkan uang buat sewa sebenarnya. Tapi lihat-lihat ya, tempatnya yang saya bilang ini tempat rame, dimana misalnya di situ banyak karyawan keluar masuk, pulang kerja, berangkat kerja. Ya, kalau kamu jualannya di depan rumah, di kampung ya nggak bakal ada yang beli. Ini nih di kota ya teman-teman, di kota. Atau kalau di daerah saya ini bukan kota loh, bukan kota besar, kota kecil, tapi rame. Karena di sini banyak karyawan, ada karyawan Indah Kiat, ada karyawan Nikomas, ada karyawan-karyawan yang lain. Pabrik di sini nih jutaan orang yang pulang kerja itu tuh, dan dia di sini ini 24 jam. Karena ada shift 1, shift 2, shift 3 sampai jam 2 malam pun kalau kamu kuat masih ada yang jajan gitu, masih ada yang beli. Nah, begitulah cerita dari saya, pengalaman saya yang habis jualan jus, kenapa saya bisa sukses mendidik anak saya jadi sarjana, 3 orang jadi sarjana, dan saya enggak ada pekerjaan yang kayak misalnya guru atau apa kerja, enggak, saya enggak kerja, pengangguran. Nah, tapi itu saya bisnis, saya jualan. Kayak gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin TKW yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari luar negeri, kumpulin duitnya. Nanti usaha apa ya kira-kira. Nah, kali-kali mungkin cerita saya ini bisa menjadi inspirasi ke kamu. Jadi kamu kepingin mencoba, ya silahkan mencoba, nggak apa-apa. Kita coba. Kalau untuk awal-awal itu kamu jangan cari sewa yang mahal-mahal dulu. Cari sewa yang kelas-kelasnya, misalnya sewanya itu kalau di sini kan pasaran sewa itu 18 juta, 20 juta itu tuh ya. Berarti keluarnya berapa sehari? Paling kamu bayar itu sehari itu 60.000 atau 70.000. Nah, itu kan berarti modal sewa 70.000. Ya kalau kita sehari ini dapatnya 500.000, kan udah kebayar sewa 70.000 sehari. Nah, gitu cara ngitungnya. Tapi kalau kamu nggak menyisihkan untuk uang sewanya, ya udah nanti tahun depannya begitu. Bahan pertimbangan untuk kalian kalau mau buka usaha, ya kan? Karena banyak cerita orang usaha ini aku nggak ada untungnya, aku bangkrut, karena usaha-usaha yang macam kayak jualan nasi uduk, jualan nasi kuning, jualan makanan kecil-kecil itu tuh nggak ada untungnya teman-teman. Serius, nggak ada untungnya. Kalipun ada untungnya itu nggak seberapa, dikit. Badan capek, kurus, kurang tidur. Hanya jualan jus yang nggak pakai diolah-olah. Ya diolah juga sih, paling kita cuci-cuci buah-buahannya aja, susun-susun aja di etalase. Nah, makanya kalau kita punya sewa tempat kayak kios gitu, kayak ada ruko gitu, kita sewa tempat,
kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi etalase kita itu. Kita tutup aja ini pakai tarpal kayak gitu kan, apabila etalase di luar. Tapi kalau etalase di dalam ini, di dalam rolling door, ya kita kan nggak perlu nggak perlu ditutup-tutup, tutup aja rollingnya kayak gitu. Ya tapi cari sewa itu kalau di sini kata saya kelasnya 18 juta. Ya tergantung besar kecil ya ruko ya, nggak tahu kalau tempat kalian. Kalau di sini memang ya mahal sih. Kalau yang kecil-kecil itu ya 8 juta kayak yang saya sewa dulu, malah sekarang udah 12 juta itu, yang dulu 8 juta itu yang bekas saya jualan itu. Di situ juga masih ada yang jualan jus. Itu di sana tuh 12 juta sekarang. Yang dulu 8 juta sekarang 12 juta. Makanya di sini ada 18 juta itu ya saya maklum aja. Kan sekarang apa-apa serba mahal. Jualan juga kan dinaikin sama orang gara-gara sewanya naik kan gitu, inflasi, ya kan? Nah, oke teman-teman, segitu aja. Nanti saya akan teruskan cerita lagi tentang bisnis-bisnis